Baik, Bapak Ibu eh, jabatan fungsional perencana ya, terutama yang hadir. eh, ini adalah indikator yang keempat yang diampu oleh Pusakom hingga tahun 2024. Tetapi untuk indeks kepuasan pelaku usaha ini nanti di tahun 2025 atau sekarang ya sudah tidak ada lagi. Nah, ini merupakan indikator pada sasaran strategis 3, yaitu seperti tayang ya pada layar, tadi juga bersama dengan indeks kepuasan masyarakat. Kemudian indeks ini di cascading ke level deputi menjadi sasaran program di kedeputian 1, 2, dan 3, dan juga cascading ke unit kerja di Balai Besar dan Balai POM seluruh Indonesia menjadi indikator sasaran kegiatan. Nah, untuk targetnya sendiri, ini kami sudah update ya berdasarkan data yang kami peroleh dari perjanjian kinerja yang sudah dipublis di website BPOM. Nah, untuk target nasional ini 96,5 untuk tahun 2024, lalu untuk obat juga 96,5, dan untuk kedeputian 2 ini ada 3 komoditi, jadi targetnya keseluruhan di rata-rata ya jadi 94,8 dan pengolahan 96,5. Nanti di penghitungan di Lakip Deputi di Kedeputian 2, tolong nanti target atau realisasi masing-masing produk dari obat tradisional, suplemen kesehatan dan kosmetik nanti jangan lupa untuk di rata-rata ya, Bapak Ibu. Nah, ini sedikit merefresh kembali ya tentang kepuasan. Kita menggunakan definisi dari Kotler. Jadi, kepuasan adalah perbedaan antara kinerja yang dirasakan oleh pelanggan dengan ekspektasi mereka, ekspektasi pelanggan. Nah, ini yang diukur di sini adalah kegiatan bimbingan dan pembinaan, di mana kita definisikan sebagai kegiatan atau aktivitas regulatory assistant untuk membantu pelaku usaha dalam memahami dan memenuhi regulasi dari BPOM. Nah, kita untuk memudahkan penghitungannya, kita kelompokkan KBP ini menjadi 4, yaitu pendampingan, DES, BIMTEK, dan sosialisasi. Untuk definisi keempat jenis kegiatan ini ada di sebelah kanan ya. Kalau pendampingan ini sifatnya intensif dan individual. Jadi tatap muka, one on one, jadi pelaku usaha didampingi secara intensif, kadang juga ada kunjungan lapangan. Nah, ini akan berpengaruh langsung terhadap proses perizinan yang mereka lalui. DES juga lebih intensif dan juga individual. Ini juga berpengaruh langsung terhadap proses perizinan. Sedangkan untuk BIMTEK dan sosialisasi ini sifatnya lebih massal, jadi pesertanya banyak. Kalau untuk BIMTEK biasanya ada topik atau permasalahan tertentu yang akan dibimtekkan gitu. Sedangkan untuk sosialisasi ini sifatnya lebih massal lagi dan lebih bersifat sukarela untuk keikutsertaannya. Nah, dari keempat jenis kegiatan tadi, kemudian akan kedepannya maksudnya di dalam cascading indikatornya akan membentuk indeks komoditi dan kemudian dari komoditi akan menjadi indeks nasional. Selanjutnya kita lihat dari tadi yang kita jelaskan tentang definisi kepuasan, kita mengadopsi konsep service quality dari para suraman, di mana kepuasan ini dibangun oleh 5 aspek. Nah, kelima aspek ini kemudian diterjemahkan menjadi 10 pertanyaan. 10 pertanyaan itu ada di sisi sebelah kanan. Untuk aspek reliability, ini ada 3 pertanyaan. Kepuasan terhadap kemanfaatan materi, kemudian materi mudah dipahami, lalu mendorong percepatan pemenuhan kebutuhan perizinan atau sertifikasi. Lalu untuk assurance ini ada 2 pertanyaan terkait narasumber dan kecukupan waktu. Untuk tangible ini ada 3, terkait kemudahan memperoleh informasi atau undangan, kemudian kemudahan menjangkau lokasi untuk lokasi yang luring, atau kemudahan akses untuk yang daring. Selanjutnya untuk fasilitas pendukung, ini untuk yang luring mungkin ada toilet, tempat ibadah, dan lain-lain ya. Kemudian kalau untuk layanan yang daring mungkin adakah fitur-fitur bantuan gitu. Nah, untuk
pertanyaan terkait empati ini cuma ada satu pertanyaan berkaitan dengan keramahan petugas atau panitia atau juga penyelenggara. Dan terakhir, aspek responsiveness ini juga satu pertanyaan terkait tanggapan narasumber atau petugas atau panitia terhadap baik itu pertanyaan, permasalahan maupun saran dari para peserta KBP. Nah, untuk pertanyaan yang lebih dari satu, ini sebelum dihitung nanti di dalam indeksnya itu akan dirata-rata dulu menjadi pertanyaan rata-rata untuk setiap aspek ya. Nah, 10 pertanyaan itu eh, ter terwadahi dalam aplikasi survei online yang alamatnya ada pada ikepu.pom.go.id. Nah, periode surveinya ini dari 2 Januari sampai dengan 30 November 2024. Jadi data kegiatan yang akan disurvei ini akan diinput oleh masing-masing PIC yang ada di unit kerja. Nanti dari penginputan tersebut akan diperoleh link survei dan link survei ini akan disampaikan kepada para responden kegiatan KBP. Untuk indeksnya kita bagi menjadi 4 skala yaitu tidak puas, kurang puas, puas, dan sangat puas. Nah, di dalam aplikasi sudah terfasilitasi untuk sekaligus menghitung indeks. Jadi, tadi seperti saya sampaikan, mulai dari skala Likert untuk masing-masing pertanyaan, skala Likertnya kan bintang, bintang 1 sampai bintang 4, itu nanti akan dihitung nilainya ke dalam aspek. Jadi setiap aspek itu nanti muncul angka kepuasannya berapa, kemudian seluruh aspek dijumlahkan dikalikan dengan bobot setiap aspek menjadi nilai kepuasan responden dan dihitung secara berjenjang sampai dengan indeks nasional. Jadi nanti dari nilai kepuasan setiap responden, lalu nilai kepuasan setiap kegiatan, lalu menjadi nilai kepuasan per jenis kegiatan yang tadi ada 4, ada pendampingan dan seterusnya. Lalu kemudian menjadi indeks komoditi dan terakhir menjadi indeks nasional. Nah, kita sampai pada hasil IKEPU. Pada tahun 2024 kita memperoleh eh, 724 data KBP, di mana kemudian dari data tersebut eh, ter tercleaning ya, maksudnya tercleaning responden akhir sebanyak 18.332 responden. Nah, kami juga menghitung jumlah saran atau komentar. Di sini tercatat ada 11.967 saran atau komentar. Kalau untuk data demografi respondennya dari tahun ke tahun selama 5 tahun ini, proporsinya itu tetap sekitar 29% laki-laki dan 71% perempuan. Lalu untuk jumlah responden berdasarkan status di perusahaan, karena kita em, ini juga ya meminta mereka mengisi, ini mayoritas respondennya adalah karyawan perusahaan. Lalu kemudian untuk jumlah responden berdasarkan kategori pelaku usaha, ini kita bisa lihat bahwa mayoritas adalah produsen. Sebentar, ini agak ngeheng di saya. Ya, untuk grafik yang untuk gambar di sebelah kanan ini kita petakan jumlah pelaku usaha di setiap provinsi ya. Jadi provinsi yang warnanya lebih gelap itu adalah yang terbanyak jumlah respondennya itu mayoritas ada di Jawa Barat, DKI Jakarta, lalu kemudian juga agak ke timur ya ada Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Banten. Kemudian ini kita petakan juga nilai rata-rata kepuasan responden untuk setiap provinsi, tapi ini bukan berdasarkan balai ya, tapi berdasarkan provinsi tempat responden tersebut berusaha gitu atau lokasi usahanya. Ini yang nilai tertinggi ini ada di Provinsi Riau, Maluku Utara, Sulawesi Utara, Sulawesi Barat, dan juga Jambi. Nah, ini kita juga coba profiling berdasarkan jumlah jenis kegiatan. Jadi untuk tahun 2024 yang terbanyak yang didaftarkan itu kemarin adalah BIMTEK sebanyak 223, kemudian juga mirip dengan BIMTEK ini ada DES 222 dan
Sisanya yang lain, ini ada pendampingan 143 dan sosialisasi 136. Nah, tetapi untuk jumlah respondennya, karena BIMTEK dan sosialisasi jumlah respondennya massal atau banyak, maka responden yang terbanyak ini ada pada sosialisasi 42,54%, lalu BIMTEK 38,32%, kemudian DES dan juga pendampingan yang paling kecil ya 5,07%. Lalu jika kita lihat profil aspek kepuasan, ini sebenarnya dari tahun ke tahun juga serupa profilnya, cuman angkanya naik terus. Jadi di sini eh, empati ini memang selalu paling tinggi 3,92. Ini karena menggunakan skala Likert ya, jadi skalanya 1 sampai 4. Kemudian aspek berikutnya adalah reliability, kemudian responsiveness 3,88, lalu tangible 3,86 dan assurance 3,85. Nah, ini kenapa assurance paling rendah? Ini memang karena pertanyaan tentang kecukupan waktu itu adanya pada aspek assurance dan kecukupan waktu nilainya memang selalu paling rendah dibanding seluruh pertanyaan yang lain. Jadi dia nilai kecukupan waktu ini di gambar di bawah ini hanya 3,79. Sedangkan untuk kemanfaatan materi yang ada pada aspek reliability ini selalu paling tinggi 3,93. Jadi memang materi-materi yang digunakan untuk kegiatan bimbingan dan pembinaan memang sudah tepat, sudah sesuai dengan eh, kemanfaatan yang diharapkan dari para responden atau pelaku usaha. Ini grafik yang tayang, ini adalah perbandingan antara setiap jenis kegiatan. Ada 4 jenis kegiatan berdasarkan masing-masing pertanyaan. Jadi ini ada 10 pertanyaan, terus kemudian kita bandingkan ya menggunakan grafik seperti ini. Jadi semakin keluar grafiknya itu nilainya semakin tinggi. Kita bisa melihat bahwa yang biru ini adalah pendampingan, kemudian yang orange adalah DES, abu-abu BIMTEK, dan yang kuning sosialisasi. Tampak bahwa DES untuk P1 sampai dengan P10 ini selalu paling tinggi nilainya dibanding yang lain. Kemudian disusul oleh DES, BIMTEK hampir overlapping ya semuanya dengan sosialisasi. Ini tampak bahwa pendampingan maupun des yang sifatnya dia individual one on one gitu memang lebih memberikan kepuasan dibanding BIMTEK dan sosialisasi. Nah, jika kita lihat data satu persatu, data surveinya, untuk pendampingan nilai terendah yang diberikan oleh responden ini adalah 47,22, lalu DES 27,17, BIMTEK 3,59, dan sosialisasi 6,17. Kalau dilihat dari tingkat kepuasannya, hanya 4 responden yang menyatakan tidak puas, lalu 34 responden kurang puas, 1.040 responden puas, dan yang paling banyak 17.254 atau 94% lebih ini sangat puas. Nah, ini adalah capaian untuk masing-masing unit kerja. Meskipun di unit kerja kedeputian ya di pusat itu sebenarnya tidak diturunkan menjadi indikator kinerja unit karena indikatornya hanya turun ke deputi. Tetapi memang dari tahun 2020 kita sepakati bahwa memang dihitung setiap unit ya kami secara aplikasi. Jadi di sini sudah kita petakan berapa realisasi dan juga capaiannya untuk masing-masing unit kerja di Kedeputian 1, 2, dan 3. Nah, untuk target mengikuti dengan target deputi. Jadi untuk Kedeputian 1 mengikuti target Deputi 1 dan seterusnya hingga Deputi 3 ya. Ini yang di bold ini karena memang ada kekhususan tersendiri misalnya RPO ini jumlah KBP-nya paling banyak 109 di antara seluruh Indonesia ya. Lalu juga untuk responden terbanyak ini dari Direktorat PMPU Pangan Olahan. Nanti Bapak Ibu dapat mencermati masing-masing di
filenya atau juga sebenarnya di aplikasi Ikepu juga bisa dilihat lebih detailnya menggunakan akun masing-masing unit. Untuk capaian indeks balai besar, balai POM, ini seperti ini. Jadi sekali lagi kami targetnya berdasarkan target yang sudah diinput oleh Bapak Ibu, tentu kesepakatan antara perencana dengan Biro Perencanaan Keuangan ya, perencana di unit kerja. Jadi targetnya seperti ini, realisasi dan juga capaiannya seperti ini. Ini memang ada 4 unit kerja yang belum mencapai target, tetapi kalau dilihat dari capaiannya, ini sudah di atas 99% semuanya. Dari data-data di atas, kita bisa melihat bahwa ada unit kerja yang memang sangat sedikit ya mendaftarkan kegiatannya untuk disurvei. Di sini ada Balai POM di Batam dan juga satu lagi Balai POM di Gorontalo ya, dua KBP atau dua kegiatan, sedangkan yang terbanyak tadi RPU ada 109 kegiatan. Untuk jumlah responden paling sedikit ini adalah 13 responden, kemudian yang terbanyak ada 2092. Untuk realisasi indeks terendah 92,34 dan tertinggi 99,91, capaian indeks terendah 95,80 dan tertinggi 112,91%. Nah, untuk capaian per komoditi atau per produk, ini kita lihat bahwa karena realisasinya udah tinggi semua ya, melebihi target. Kemudian juga eh, kita lihat ini target memang satu angka di belakang koma ya, tetapi kami cantumkan dua angka di belakang koma. Kalau mau dibulatkan juga kami persilahkan, tergantung kesepakatan di unit kerja atau di kedeputian masing-masing akan dua angka atau satu angka. Tetapi kami sajikan dalam dua angka di belakang koma. Nah, untuk target yang paling tinggi capaiannya ini di pangan olahan 97,69, tetapi untuk persen capaian ini yang paling tinggi adalah di suplemen kesehatan. Ini ada 102,75. Ya beda sedikit lah ya dengan kosmetik. Nah, untuk trennya kita bisa melihat data selama 5 tahun ini dari 2020 sampai dengan 2024. Ini yang paling depan atau paling kiri, ini ada komoditi obat, lalu obat tradisional, suplemen kesehatan, kosmetik pangan olahan, dan nasional. Kita bisa lihat ada beberapa yang memang turun di tahun 2021 karena efek COVID. Di sini yang turun adalah pada tahun 2021 ya, ada obat tradisional, suplemen kesehatan, dan juga nasional sedikit turun, tetapi secara keseluruhan naik di tahun 2022. Nah, untuk indeks nasionalnya ini kemarin terakhir di tahun 2023 96,331 ya kalau dua angka di belakang koma, lalu naik di tahun ini 97,5 atau 97,48, naiknya sekitar 1,17 atau kita bulatkan 1,2 poin. Nah, selama periode pengukuran IKEPU, kami juga memonitor progres capaiannya setiap bulan, baik progres jumlah kegiatan bimbingan yang disurvei maupun jumlah responden ataupun juga indeksnya. Jadi kita sudah memantau dari Februari. Kenapa dari Februari? Karena kalau data Januari itu masih sangat kecil ya, masih sangat sedikit datanya, sehingga kita pantau dari Februari. Nah, pergerakannya seperti ini untuk jumlah KBP. Jadi dimulai di Februari ini yang pendampingan, ini yang biru ya, 17 dan seterusnya. Lalu untuk progres jumlah responden per bulan di bulan Februari hanya 2.582, kemudian naik dan mulai naik cukup
tinggi, cukup tajam antara Juni dan Juli dan seterusnya sampai dengan November. Data bersih yang kami peroleh ada 18.332. Jadi ini adalah data bersih ya, Bapak Ibu, karena data yang masuk tentu lebih dari itu, tetapi kami cleaning karena bukan merupakan pelaku usaha, jadi harus kami hapus. Lalu untuk progresnya, kita bisa melihat bahwa dari sejak bulan Mei ini indeksnya sudah 96,71 dan kemudian kenaikannya eh, kecil-kecil sekali ya, hanya sekitar kurang dari 1 poin dan berakhir di bulan November. Cut off-nya tanggal 30 November waktu itu indeksnya di akhir adalah 97,48. Nah, selain data-data kuantitatif ya yang sudah kita lihat tadi, kami juga melihat data saran atau komentar dari responden. Ini kami olah dan kami klasifikasikan menjadi 7 hal. Yang pertama terkait dengan apresiasi, ini ungkapan apresiasi terhadap kegiatan maupun kepada BPOM secara umum. Lalu terkait narasumber atau petugas, terkait materi, terkait kecukupan waktu, terkait teknis penyelenggaraan KBP, berhubungan dengan fasilitas pendukung dan hal-hal lain yang tidak bisa masuk ke dalam kategori tadi. Nah, ini prosentasenya paling besar adalah berkaitan dengan apresiasi kepada KBP maupun BPOM. Sekitar 43%, lalu disusul dengan berkaitan dengan teknis penyelenggaraan, sekitar 36%. Nah, ini merupakan contoh-contoh dari ungkapan atau saran ya, komentar responden yang kami cuplik dari data survei. Jadi ini hanya merupakan contoh saja, artinya bukan secara secara garis besar tidak bisa disimpulkan bahwa seluruh saran ataupun komentar seperti ini ya. Jadi ini bukan merupakan data general gitu. Ini hanya contoh saja dan di sebelah kanan ini merupakan wujud dari atau tampilan dari word cloud-nya. Nah, misalnya saya bacakan nomor 1, ini KBP yang diselenggarakan oleh Balai Besar POM di Bandung. Ini adalah salah satu responden yang menuliskan bahwa saya merasa pendampingan sangat membantu dan bermanfaat. Terima kasih kepada tim sertifikasi BPOM. Kurang lebih seperti itu contoh untuk komentar atau sarannya. Dan yang terkait materi, ini biasanya diarahkan oleh para PIC survei untuk memberikan materi-materi atau judul-judul materi yang diinginkan oleh pelaku usaha untuk kegiatan berikutnya. Nah, seperti itu, Bapak Ibu. Lalu ini terkait dengan kecukupan waktu, ini terkait dengan teknis penyelenggaraan. Ini terkait dengan fasilitas pendukung. Jadi fasilitas pendukung umumnya berkaitan dengan kalau karena ini daring ya, berkaitan dengan permintaan perlu adanya WA group dengan pelaku usaha, lalu juga minta di-share daftar rekapan Q&A-nya, lalu juga ini poin 5 minta dibuatkan video panduan atau video tutorial nih poin 6, lalu juga ada peningkatan kapasitas server dan sistem yang user friendly pada poin 7. Ini terkait lain-lain. Misalnya permintaan untuk lebih mengintensifkan pengawasan barang-barang yang dijual online, lalu juga perlu regulasi yang lebih sederhana, dipermudah dan dipercepat dan lain-lain sebagainya. Baik, untuk kesimpulan ini sebenarnya tidak perlu dibacakan lagi ya karena tadi sudah kita lihat bersama angka-angkanya. Pada intinya sudah dilakukan pengukuran dengan hasil seperti tadi dan ini rekomendasinya. Jadi selain eh, secara kuantitatif mayoritas target sudah terpenuhi, tetapi kita juga perlu mengevaluasi dari sisi kualitatifnya. Karena meskipun responden puas, tetapi ternyata ketika kita dalami masukan atau komentar dari responden tersebut, ditemukan pernyataan-pernyataan yang mengindikasikan bahwa ada hal-hal yang memang masih kurang dan perlu diperbaiki. Contohnya, misalnya tadi sebenarnya ada di slide cuman agak ke-skip ya, terkait dengan keramahan petugas. Ada yang
menyampaikan ada petugas yang sangat kurang ramah gitu. Nah, itu juga perlu ditindaklanjuti karena di situ responden menyebutkan siapa nama petugas tersebut gitu. Kurang lebih contohnya seperti itu. Jadi kami dari Pusako merekomendasikan yang pertama adalah menginventarisasi, mengevaluasi, dan menindaklanjuti saran atau keluhan responden. Tentunya sesuai dengan skala prioritas. Data tersebut dapat diunduh pada aplikasi survei Kepu dari akun masing-masing unit kerja. Lalu yang kedua, karena ada keterbatasan SDM dan sumber daya lain, menyebabkan frekuensi dan durasi KBP belum sepenuhnya sesuai dengan ekspektasi pelaku usaha. Jadi perlu dilakukan inovasi untuk membuat video materi-materi yang tematik dan juga optimalisasi media komunikasi dengan pelaku usaha. Yang ketiga, terkait dengan media, tadi ya, kita perlu mengoptimalkan YouTube BPOM untuk menyebarluaskan video materi bimbingan dan pembinaan pelaku usaha. Yang keempat, meningkatkan cakupan pelaku usaha peserta KBP, dan yang kelima, menerapkan teknik komunikasi sesuai dengan karakteristik daerah, maksudnya di sini ya, dan tingkat literasi dari pelaku usaha. Dan rekomendasi yang terakhir untuk Biro Perencanaan Keuangan, kami mengharapkan agar data IKUPU ini dapat digunakan untuk mengevaluasi dampak program dan kegiatan pada periode Renstra 2020-2024. Demikian Bapak Ibu terkait dengan pengukuran indeks kepuasan pelaku usaha, dan seperti halnya tadi, sebenarnya ini sudah kami sampaikan tanggal 16 Desember dan juga dengan surat sestama. Lalu untuk survei kemanfaatan hasil pengukuran ini, untuk 4 IKU tadi bisa diisi surveinya pada link yang sudah di-share pada Zoom chat. Jadi cukup 1 kali mengisi survei saja, itu sudah untuk 4 IKU. Jadi tidak perlu satu persatu mengisinya. Untuk sitasi, karena memang selama ini kami ada isu bahwa kadang-kadang data-data itu tidak disitasi dengan benar, maka kami menyampaikan atau mengingatkan kembali bahwa minimal untuk mengambil slide atau dokumen lain, minimal mencantumkan ini ya, sumbernya, judul dokumen dan tahun. Misalnya slide sosialisasi hasil pengukuran IKEPU tahun 2024, Pusakom 2024. Ya, demikian dari saya. Saya kembalikan ke Mbak Ani. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.